Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Apa itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu di luar individu. Individu itu makhluk hidup tunggal. Jika ada individu yang berinteraksi dengan sesuatu di luar individu itu, maka di luar individu itu namanya lingkungan, di mana antara individu dan lingkungan ini saling berinteraksi dan akan menghasilkan suatu dampak, baik dampak baik maupun dampak buruk. Lingkungan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah lingkungan biotik atau lingkungan hidup dan lingkungan abiotik atau lingkungan tak hidup. Bisa kalian lihat di gambar, kalau lingkungan biotik itu berarti semua makhluk hidup yang ada di permukaan bumi, di mana lingkungan biotik ini dibagi menjadi tiga. Pertama produsen, kedua konsumen, dan yang ketiga pengurai. Produsen adalah makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Ciri-cirinya dia bisa melakukan fotosintesis. Apa yang bisa melakukan fotosintesis? Tumbuhan. Berarti produsen contohnya adalah tumbuhan. Semua jenis tumbuh-tumbuhan itu tergolong dalam produsen. Yang kedua konsumen, yaitu makhluk hidup yang tidak bisa menghasilkan makanan. Dia tidak bisa melakukan fotosintesis, dia hanya bisa makan dari hasil yang diperoleh dari produsen. Semua makhluk hidup selain tanaman tergolong dalam konsumen. Apa contohnya? Manusia, hewan, semua jenis hewan itu termasuk konsumen karena dia tidak bisa membuat makanan sendiri. Konsumen mendapatkan energi dari produsen. Dan yang ketiga adalah pengurai, yaitu mikroorganisme yang bertugas menguraikan sisa organisme yang lain yang sudah mati. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di belakang. Kemudian lingkungan yang kedua adalah lingkungan abiotik atau lingkungan tak hidup. Berarti semua yang di luar makhluk hidup disebut dengan komponen abiotik. Cahaya matahari, suhu, air, tanah itu adalah contoh dari lingkungan abiotik. Cahaya matahari sangat diperlukan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Tanpa ada cahaya matahari, maka tumbuhan tidak bisa menghasilkan makanan. Suhu mempengaruhi metabolisme di dalam tubuh makhluk hidup. Ada kalanya makhluk hidup itu memerlukan suhu tinggi, ada kalanya memerlukan suhu yang rendah. Air merupakan sumber utama makhluk hidup, sumber hidupnya makhluk hidup. Jadi tanpa adanya air tidak mungkin ada suatu makhluk hidup. Selanjutnya tanah. Tanah ini menentukan jenis produsen yang ada dalam suatu lingkungan. Jadi ada kalanya tanah itu bisa ditanami oleh tanaman tertentu, bisa ditanami padi saja, maka dia tidak bisa digunakan untuk menanam produsen yang lain. Jadi menentukan jenis tumbuhan yang dapat hidup dalam suatu tempat. Satuan-satuan dalam ekosistem yang pertama adalah individu, yaitu satu makhluk hidup tunggal. Jika ada suatu wilayah di mana dalam suatu wilayah itu hanya ada satu makhluk hidup saja, maka makhluk hidup itu disebut dengan individu. Contohnya dalam suatu wilayah hanya ada satu gajah saja, berarti dia disebut dengan individu. Jika dalam lingkungan itu ada lebih dari satu gajah, sama-sama gajahnya, jumlahnya lebih dari satu, ada di suatu tempat, namanya adalah populasi. Jadi populasi adalah sekumpulan makhluk hidup, sekumpulan individu yang sejenis, harus sejenis. Jika tidak sejenis, namanya bukan populasi. Nah, jika di suatu wilayah, di suatu tempat, ada beberapa populasi berbeda berkumpul menjadi satu. Contohnya, ada populasi gajah, ada populasi jerapah, ada populasi macan, ada populasi harimau yang berada dalam suatu wilayah tertentu disebut dengan komunitas. Apabila ada beberapa komunitas
yang berinteraksi dengan lingkungannya disebut dengan ekosistem. Jadi ada komunitas, ada hewan-hewan yang berbeda, jumlahnya lebih dari satu, kemudian hewan itu berinteraksi dengan lingkungannya, hewan itu memakan tumbuhan, hewan itu minum air, maka wilayah itu disebut dengan ekosistem. Nah, ekosistem, sekelompok dari ekosistem yang ada di suatu daratan atau ada di suatu benua itu disebut dengan bioma. Ada bioma savana, berarti suatu daerah yang terdiri dari hutan savana. Ada bioma gurun, ada bioma hutan gugur, dan sebagainya. Nah, di dunia ini ada beberapa macam bioma. Bioma-bioma itu jadi satu disebut dengan biosfer. Makanya di sini ditulis biosfer adalah kumpulan dari semua ekosistem di permukaan bumi. Semua makhluk hidup, semua interaksi lingkungan disebut dengan biosfer. Interaksi makhluk hidup dengan interaksi antar makhluk hidup sesama makhluk hidup. Berarti interaksi antara lingkungan biotik dan biotik. Yang pertama adalah rantai makanan, yaitu peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Urutannya tertentu, tidak bisa dibalik. Kalau kalian lihat rantai makanan, bentuknya seperti rantai ini. Jadi ini ada produsennya tanaman dimakan oleh konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 adalah konsumen yang memakan produsen. Konsumen yang memakan konsumen tingkat 1 namanya konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 dimakan oleh konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 dimakan oleh konsumen tingkat 4. Tapi tidak semua rantai makanan itu sampai pada konsumen tingkat 4. Ada kalanya hanya sampai konsumen tingkat 3, ada kalanya sampai konsumen tingkat 5, tergantung rantai makanannya. Dan kesamaan dari beberapa rantai makanan itu adalah pasti nanti diakhiri oleh dekomposer atau pengurai. Jadi konsumen tertinggi nanti pasti akan diuraikan oleh dekomposer, di mana dekomposer ini fungsinya nanti menyuburkan tanaman. Berarti kembali lagi ke produsen. Makanya di sini gambarnya adalah berupa rantai. Ini terus menerus. Dan ini urutannya harus sesuai. Nggak bisa misal dari produsen dari tanaman dimakan oleh jangkrik, jangkriknya dimakan oleh elang, elangnya dimakan oleh kataknya diuraikan oleh dekomposer, tidak bisa. Urutannya harus sesuai dari produsen, dari padi, dari tanaman, kemudian ke jangkrik, kemudian ke katak, kemudian ke ular, burung elang, pengurai, produsen lagi, begitu seterusnya. Selanjutnya, interaksi makhluk hidup yang kedua adalah jaring-jaring makanan. Proses makan dan dimakan yang terdiri atas lebih dari satu rantai makanan. Jadi kalau satu saja itu namanya rantai makanan. Jika lebih dari satu namanya jaring-jaring makanan. Bisa kalian lihat di gambar ini adalah salah satu contoh jaring-jaring makanan, di mana di jaring-jaring makanan itu ada tumbuhannya, ada tikus, ada kelinci, ada burung hantu, dan seterusnya. Dari jaring-jaring makanan ini bisa kita buat beberapa rantai makanan yang berbeda. Contohnya, saya buat rantai makanan tumbuhan. Dari tumbuhan ini dimakan oleh tikus. Kemudian tikus dimakan oleh kucing. Kucing dimakan oleh singa. Terakhir singa, berarti singa nanti akan diuraikan oleh dekomposer. Dekomposer tugasnya nanti menyuburkan tumbuhan lagi. Dari sini kita bisa membuat rantai makanan lagi yang berbeda. Rantai makanan yang kedua, tumbuhan. Tumbuhan dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh burung hantu. Jadi kalau tadi tikus dimakan oleh kucing, sekarang dimakan oleh burung hantu. Burung hantu nanti dimakan ular. Ular dimakan elang, elang dimakan singa. Singa kalau mati diuraikan oleh dekomposer. Kemudian kalau sudah diuraikan oleh dekomposer tugasnya
menyuburkan tumbuhan. Nah, kalian bisa membuat sendiri contoh rantai makanan dari jaring-jaring makanan ini. Selanjutnya, piramida makanan. Jumlah massa zat dan energi dari produsen sampai dengan konsumen tertinggi. Kalau kita lihat di piramida ini, maka jumlah produsen selalu lebih besar daripada jumlah konsumen tingkat 1. Begitu juga jumlahnya konsumen tingkat 1, jumlahnya pasti lebih besar daripada konsumen tingkat 2. Jadi kalau dalam suatu rantai makanan, ini tadi saya buat rantai makanan yang pertama tumbuhan, tikus, kucing, singa, maka jumlahnya tikus pasti lebih sedikit daripada tumbuhan, banyak tumbuhannya daripada tikusnya. Dan jumlahnya tikus pasti lebih banyak dari kucing, jumlahnya kucing pasti lebih banyak dari singa. Jadi semakin ke atas jumlahnya semakin kecil, jumlahnya semakin sedikit. Interaksi makhluk hidup yang selanjutnya adalah simbiosis. Interaksi yang erat antara dua individu yang berbeda jenis. Jadi ada individu yang jenisnya berbeda tapi dia saling berinteraksi, dia saling berhubungan. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme, hubungan saling menguntungkan antar makhluk hidup. Contohnya bisa kalian lihat di gambar, ini ada gambar bunga dan kupu-kupu, di mana ini adalah makhluk hidupnya berbeda, tanaman dengan kupu-kupu. Makhluk hidupnya berbeda tapi dia saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Kupunya diuntungkan karena dia mendapatkan makanan, dia mendapatkan madu. Sedangkan tanamannya, bunganya, dia juga diuntungkan karena membantu proses penyerbukan. Jadi tanaman itu tidak bisa melakukan penyerbukan sendiri, dia harus dibantu oleh makhluk hidup lain. Nah, jadi dia saling menguntungkan. Simbiosis yang kedua adalah komensalisme, di mana hubungan ini terjadi antara dua makhluk hidup yang berbeda, tetapi yang satu diuntungkan dan yang satu tidak dirugikan. Contohnya adalah ikan besar dengan ikan kecil. Ikan besarnya diikuti oleh ikan kecil, dia nggak masalah, tidak mempengaruhi. Tapi ikan kecilnya ini diuntungkan. Kenapa dia diuntungkan? Dengan berada di sekitar ikan yang besar, dia akan mendapatkan sisa-sisa makanannya. Simbiosis yang ketiga adalah simbiosis parasitisme, hubungan dua makhluk hidup yang berbeda, di mana yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Contohnya hubungan antara manusia dengan nyamuk. Manusianya dirugikan. Kenapa? Karena darahnya diambil, belum lagi kalau gatal-gatal, rugi manusia. Tetapi nyamuknya untung, dia mendapatkan makanan dari manusia. Macam-macam organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanannya. Dibagi menjadi dua, ada organisme autotrof dan heterotrof. Autotrof adalah organisme yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Berarti apa contohnya? Tumbuhan. Selanjutnya heterotrof, tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Berarti contohnya adalah semua kecuali selain dari tumbuhan. Manusia, hewan-hewan itu termasuk organisme heterotrof. Kemudian macam-macam organisme berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, makhluk hidup dibagi menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora adalah makhluk hidup pemakan tumbuhan. Contohnya sapi, kuda, jerapah, itu herbivora. Kalau karnivora, pemakan daging atau pemakan hewan. Contohnya apa? Harimau, elang, singa. Yang terakhir adalah omnivora, pemakan segala. Dia makan tumbuhan, juga makan daging. Contohnya ayam, angsa, tikus. Jadi ayam itu diberi makan apapun pasti akan dia makan, termasuk tikus. Karena dia adalah organisme